Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan menyapa kita dengan sapaan jemaat mula-mula ketika merayakan Paskah. Saya akan katakan di depan, Kristus telah bangkit, lalu bersama-sama kita menjawab, ya, Kristus telah bangkit. Ya, kita akan mulai. Kristus telah bangkit. Kita ulangi. Kristus telah bangkit. Terima kasih untuk sapaannya. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita secara khusus keluarga besar PMK Politeknik LPP Jogja yang boleh bersama-sama dengan kita yang hadir mengenang, mensyukuri peristiwa besar dalam umat percaya dalam Yesus melalui Paskah, kebangkitan Kristus untuk menebus, menyediakan tempat bagi kita yang percaya menjadi jaminan keselamatan kita di surga kelak. Yang menjadi tema kita sesuai dengan yang diberikan kepada kami, saya akan baca pertama dalam bahasa Indonesia karena di sini ada adik-adik kita, kasihan kita bingungkan dengan bahasa yang tidak mereka mengerti nanti ya. Saya akan baca dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam versi New International Version NIV itu yang tersedia di hadapan kita, The Lord is my self-helper, I will not be afraid. What can man do to me? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita mau jujur, seorang pun dari antara kita tidak pernah ada yang tidak takut. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Bisa kita takut karena kesehatan terganggu. Kita bisa takut karena masa depan yang masih kuliah, nilai, IP, nanti mau melanjut kerjanya di mana, takut. Bisa kita takut ini yang muda-muda siapa ya menjadi teman hidupku, ya, yang jomblo-jomblo ini udah mulai takut. Apalagi perempuan 25 tahun ke atas sudah mulai takut biasanya. Yang laki-laki juga udah mulai takut. Siapa ya yang menjadi pendamping? Orang miskin bisa takut, apa yang akan kumakan, apa yang akan kuminum, apa yang akan kupakai. Tapi jangan salah, orang kaya juga takut. Apa takutnya? Takut kehilangan apa yang mereka miliki. Semua kita punya rasa takut. Ketika seruan ini disampaikan, jemaat yang ada di Ibrani memiliki pergumulan akan kehidupan mereka. Situasi di antara satu sisi mereka harus mengungkapkan iman percaya mereka, tapi di sisi lain ada tekanan yang mereka hadapi. Untuk menghadapi itu perlu keberanian, dan ini yang menggoyahkan mereka. Apakah kami harus ikut jalan di luar Tuhan? Apakah kami harus meninggalkan apa yang sudah kami terima, kami imani, menyangkal Yesus seperti yang tadi kita lihat di video yang dilakukan oleh, ada dua itu sebenarnya kalau secara umum ya, Petrus dan Judas. Apakah kami tetap harus bertahan? Ini yang menjadi latar belakang pada waktu itu. Maka keluarlah seruan ini. Di tengah-tengah situasi yang begitu, jemaat Ibrani diingatkan bahwa kau akan takut, benar, tetapi ketika the Lord is my helper, ketika Tuhan menjadi penolongku, maka yang kedua itu terjadi. Aku tidak akan takut. Itu dia yang pertama. Kita memang takut karena kita masih di dunia, kita masih berhadapan dengan persoalan, dengan pergumulan. Kita memang takut karena kita adalah manusia berdosa. Kita memang takut karena kita memiliki keterbatasan. Kita memang takut karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan. Kita tahu kan hari esok, ya. Namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena
Pendeta pun tak terlepas dari rasa takut. Tetapi ketika kita memahami Tuhan gembalaku, the Lord is my shepherd, I shall not be in want, maka Tuhan yang gembalaku adalah Tuhan penolong. Ini yang menjadi berita penting dalam Paskah, yang menjadi tema dari PMK Politeknik LPP Yogyakarta sana. Itulah Paskah. Paskah, kalau kita mau lihat konteks perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, artinya pesah. Pesah itu terjemahnya Passover, melewati, melampaui. Melampaui pergumulan yang dihadapi. Kita ingat ke-10 tulah yang terjadi pada bangsa itu, lalu tulah ke-10 anak sulung orang akan mati. Lalu rumah diberi tanda. Karena kalau tidak ada tanda itu, maka ada hal yang berbeda terjadi. Pesah melampaui Passover. Passover lah bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Passover lah yang terjadi bangsa Israel dari Babel ke Kanaan. Terjadi pembuangan. Semua itu melampaui, melewati. Itu sebenarnya latar belakang konteks kata Paskah, pesah. Melewati persoalan, melewati pergumulan, melampaui itu menuju ke sesuatu yang lebih baik. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena tadi, the Lord is my help. Tuhan adalah penolong. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita melihat realita Tuhan itu penolong. Apa yang kita rasakan dalam hidup keberimanan kita, kekristenan kita, bahwa betul-betul Tuhan itu menolong kita. Adik-adik dari panti mungkin bisa berkata, Tuhan menolong kami, tetapi kenapa Tuhan izinkan kami berada di sini? Katanya Tuhan itu Tuhan yang maha baik, tetapi kenapa kami tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sana yang punya papa mama, ibu bapak, amang inang, ayah ibu yang saya tidak rasakan? Kenapa kami tidak bisa maju sedemikian orang berhasil? Kenapa aku stuck hanya sampai di sini? Karirku, kerinduanku, orang kok bisa melaju ke sana? Aku hanya di sini, kecepatan orang 120, aku kok 40 aja susah. Kenapa orang bisa masuk ke universitas terkenal sana, sementara aku kok ya di swastanya juga ya gak bagus-bagus amat? Ada banyak alasan kita bisa mempertanyakan bagaimana Tuhan yang adalah gembala dan penolong. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa bersama Tuhan harus memikul salib. Dan ketika kita mengandalkan Tuhanlah, kita diberi kemampuan menghadapi persoalan. Itu tadi, saya tidak takut bukan karena tidak ada persoalan, tapi karena ada yang mendampingi saya. Makanya ada seorang teolog berkata, Lord help me to remember that nothing is going to happen to me today, that you and I together can happen. Tuhan, ajar aku mengingat bahwa tidak ada satupun apapun hari ini yang terjadi dalam hidupku yang kau dan aku tidak bisa menyelesaikannya. Amin. Ini menjadi kekuatan bagi orang percaya. Jadi saya memang tidak bisa, I'm afraid to face, untuk menghadapi the situation, terlalu banyak persoalan yang kita hadapi. But because God help me, so I become the winner. Saya menjadi pemenang bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada saya. Ini yang menjadi semangat. Ini yang menjadi semangat. Makanya anak-anak Tuhan tidak ada yang menjadi pecundang. Anak-anak Tuhan tidak ada orang yang putus asa. Anak-anak Tuhan selalu bersemangat melihat di balik kegelapan ada sinar terang yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita. Jangan terlalu cepat menilai sesuatu, tapi minta hikmat Tuhan untuk mengerti ya. The Lord is my helper. Mampu nggak ini sekarang? Mampu nggak kita katakan? Tapi saya melihat begini ya, maaf ya, ini mungkin orang-orang muda, dia dengan segala tadi talentanya,
ngatur Tuhan ini sekarang terbalik, kita yang ngatur Tuhan. Kalau tidak kau tolong Tuhan, jangan namanya sekolah. Tidak ditolong berarti enggak Tuhan, kau maksa. Kita paksa, sering terbalik. Kalau penolong dalam konteks bahasa Ibrani atau di sini perjanjian baru bahasa Yunani aslinya, status dia lebih tinggi dari saya. Lalu tugas saya apa? Taat, menyembah, rendah hati, puji, muliakan, agungkan. Maka baru terjadi I will not be afraid. Saya tidak akan takut. Silahkan datang pergumulan, karena jangan pernah katakan pergumulan tidak ada selama kita hidup. Jangan pernah mimpi pergumulan tidak ada. Bermimpi pun jangan, berharap pun jangan. Kalau kita masih di dunia. Tetapi yang menjadi penting dalam hidup kita adalah silahkan datang pergumulan, aku akan menghadapinya bersama Tuhan yang luar biasa. Itu dia.